Filosofi makna cakra manggilingan. Cakra manggilingan dapat diartikan sebagai roda yang berputar. Ini adalah simbol dari siklus kehidupan. Kata cakra berasal dari bahasa Sanskerta dan dapat diartikan sebagai piringan atau roda. Sedangkan kata manggilingan berasal dari kata Jawa giling yang artinya berputar atau menggelinding. Cakra manggilingan adalah filosofi tentang berputarnya roda kehidupan. Semua akan berubah, segala bentuk kejadian atau keadaan hidup akan senantiasa berputar. Manusia yang tadinya baik bisa berubah menjadi buruk, dan yang tadinya buruk bisa berubah menjadi baik. Kelahiran manusia membawa sifat buruk dan baik. Di dunia ini tidak ada yang kekal atau abadi. Semua hal akan senantiasa berputar. Apa yang semula di atas, suatu saat akan berada di bawah. Begitu pula sebalik. Esensi dari cakra manggilingan ini sendiri adalah waktu yang terus berjalan dengan membawa perubahan dalam kehidupan, yang terus terjadi secara bergiliran dari waktu ke waktu. Setiap manusia berada pada lingkaran cakra manggilingan. Masing-masing perubahan yang terjadi sudah menjadi kodrat manusia yang harus terjadi di dunia ini. Sejak manusia dilahirkan, maka harus melalui siklus rotasi cakra manggilingan selama masa hidupnya. Perubahan dan kejadian yang dialami semuanya sudah ditakdirkan dan hanya menunggu waktu terjadi. Sehingga konsepsi waktu sangatlah penting. Bahkan kehidupan manusia di dunia ini juga dibatasi oleh waktu. Satu hal yang penting adalah bukan posisi kita ketika keberadaan di atas atau di bawah, akan tetapi sikap kita ketika berada di posisi tersebut. Bila berada di posisi atas puncak kejayaan, memiliki kuasa, banyak harta, seharusnya bersikap bersyukur. Dan bila sedang berada di bawah kesulitan, sedikit kekayaan, dan sedikit kekuasaan, kita harus bersikap ikhlas dan sabar. Dengan bersikap seperti ini, orang akan tetap ingat dan seimbang dalam kesadaran keadaan dirinya. Cakra manggilingan adalah filosofi atau keyakinan tentang berputarnya roda kehidupan, baik mikro maupun makro. Demikian pula dengan berputar dan terbatasnya periode zaman, serta lamanya sebuah kekuasaan atau peradaban. Cakra manggilingan membuat suatu keseimbangan. Jika salah satu bagian tidak berfungsi sesuai dengan peran atau kecepatan berputarnya, maka keseimbangan itu akan terganggu dan bahkan bisa hancur. Dan apabila masih memungkinkan, maka akan dilakukan perbaikan pada titik kerusakan tersebut agar dapat pulih kembali, yang akan menimbulkan keseimbangan baru. Dan apabila tidak dapat diseimbangkan, proses pemurnian tersebut secara menyeluruh akan ada, memulai dari awal sebagai pemurnian total. Kita harus memiliki kesadaran akan pentingnya pemahaman tentang cakra manggilingan. Ini yang akan membuat kesadaran tentang hakikat kehidupan. Maka kita akan selalu siap dengan situasi seperti apapun. Karena sesungguhnya semua itu adalah kehendak Tuhan yang Maha Esa. Dengan memahami esensi cakra manggilingan, maka kita sebagai manusia dapat mempersiapkan diri untuk tidak larut dalam kebahagiaan atau kesedihan yang sedang dihadapi. Kita tidak akan terlena dan berlebihan dalam menikmati kesenangan duniawi yang bisa melupakan tujuan hidup yang sebenarnya. Sebaliknya, jika terus larut dalam kesedihan dan keterpurukan, maka kita hanya akan berjalan di tempat dan tidak dapat membawa perubahan yang baik di masa yang akan datang. Tuhan sudah membuat sistem yang saling berhubungan dan terkait pada alam semesta ini, termasuk takdir hukum sebab akibat. Pikirlah positif tentang kenyataan kehidupan ini
dan menerima sebagai bagian dari takdir Tuhan dengan melakukan dan niat merubah kehidupan kita untuk membuahkan hasil yang lebih baik lagi. Nasib manusia ditentukan oleh hukum sebab akibat atau hukum karma. Perbuatan yang baik akan membawa karma baik, begitupun sebaliknya. Perbuatan yang buruk akan membawa karma buruk, karena apa yang kita tanam hari ini itulah yang akan kita petik. Dengan memiliki kesadaran akan hukum sebab akibat, kita akan dapat menyeimbangkan kehidupan ini dengan mengambil pelajaran pada setiap masa yang telah dilalui. Kita akan dapat menjadi manusia yang memiliki pola pikir yang baik dalam perbuatan dan perilaku, dan akan dapat menyongsong masa depan yang lebih baik. Jangan sampai kita mengabaikan kehidupan ini yang akan berakhir pada kehancuran. Pemahaman tentang adanya cakra manggilingan dalam kehidupan ini akan memberikan pemahaman kita bahwa periode zaman itu ada masanya dan semua akan berakhir, kemudian akan digantikan dengan yang baru. Sekalipun peradaban yang besar dan kuat, jika sudah harus berakhir, maka tidak akan dapat melawan putaran cakra manggilingan yang akan menggerus dan menggantikannya dengan peradaban yang baru. Mau tidak mau, suka tidak suka, cakra manggilingan akan terus berputar dan akan merubah segalanya sesuai sistem dan kehendak alam semesta. Pada saat cakra manggilingan sampai di titik nadir kehidupan, maka pada saat itulah akan terjadi kehancuran, kegaduhan besar di mana-mana yang akan merubah kehidupan yang lebih baik, mengikuti siklus dari cakra manggilingan. Bumi tempat kita tinggal juga bergerak seiring dengan matahari yang mengitari pusat galaksi, membentuk pergantian musim dan tahun. Begitu juga dengan kehidupan dan peradaban manusia. Kehidupan ini adalah manifestasi dari cakra manggilingan. Seperti seorang bayi akan menjadi dewasa, dan seterusnya akan menjadi tua. Dan yang kaya tiba-tiba bisa menjadi miskin, dan yang miskin bisa menadak kaya. Dan hidup pasti akan ada kematian, sehingga tidak ada lagi yang dapat dibanggakan, kecuali kesadaran akan diri ini sebagai makhluk yang lemah. Dengan memahami konsep cakra manggilingan, kita akan mencermati siklus kehidupan alam semesta dan juga yang ada di dalam diri kita sendiri, untuk mengingatkan agar selalu bersikap eling lan waspodo atau mawas diri, agar tetap berada di jalan yang benar, sehingga bisa sampai di tujuan hidup yang sejati. Semoga kita dapat memetik hikmah dari filosofi cakra manggilingan ini untuk dijadikan kesadaran dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Rahayu, Rahayu, Rahayu.